Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat bertemu kembali dengan Pak Sairin di Mapel Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu fungsi perbandingan dan fungsi logika. Pada kesempatan kali ini, Pak Sairin akan menyampaikan materi yaitu fungsi pembacaan tabel. Maksudnya seperti apa sih fungsi pembacaan tabel? Dapat saya gambarkan dalam keseharian. Seandainya kalian berada di supermarket atau mall, tentunya terdapat ribuan barang yang jenisnya berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, untuk dapat mengidentifikasi setiap barang, maka tentunya kita berpedoman pada satu kata kunci atau primary key, yaitu kode barang. Zaman dahulu untuk kode barang biasanya masih menggunakan kode-kode gabungan antara numerik dan alfabetik. Ya, bisa angka, bisa huruf. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang umumnya kode barang sudah menggunakan barcode. Ya, barcode. Nah, alat yang digunakan untuk membaca barcode itu disebut dengan barcode reader. Nah, kita kembali lagi ke kode barang. Kode barang pada aplikasinya dapat kita buat menggunakan fungsi pembacaan tabel. Fungsi pembacaan tabel itu ada dua, yaitu tabel vertikal menggunakan fungsi VLOOKUP dan tabel horizontal menggunakan fungsi HLOOKUP. Oke, dapat saya gambarkan, saya jelaskan di sini di aplikasi Excel. Nah, untuk dapat membuat tabel transaksi, yang pertama kita lakukan adalah membuat sumber data ya, sumber datanya. Sumber data tentunya berupa tabel bantu ini ya, tabel bantu. Contoh di sini akan saya berikan contoh membuat tabel data siswa. Oke. Tabel data siswa yang mudah saja, tabel data siswa. Nah, setiap siswa di sekolah, khususnya di SMA Negeri Jabarang, tentunya mempunyai kata kunci. Apa kata kunci dari setiap siswa di sekolah? Ya, pada saat ini setiap siswa di sekolah, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, sudah dikelompokkan, sudah dibeda-bedakan dengan kata kunci yaitu nomor induk siswa nasional atau NISN. Umumnya NISN itu berupa angka ya, terdiri dari biasanya berapa digit? Mungkin 6, 7 atau 8 ya. Contoh saya di sini kan contoh adalah di sini NISN. Berarti kata kuncinya adalah NISN. Kemudian nama siswa itu kolom kedua. Kemudian tempat tanggal lahir, saya singkat, mohon maaf, tanggal lahir. Kemudian apalagi nih? NISN itu terdiri nama siswa, tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Ini contoh simpel aja dulu, alamat. Berarti ada berapa? Ada 4 kolom di sini, yaitu NISN, nama siswa, tempat tanggal lahir, dan alamat. Oke. Mungkin kelas sekarang mungkin ya. Oke. Kelasnya ini. Oke. Nah, ini ada tabel utama atau tabel bantu ya, yang digunakan nanti sebagai database. Apa itu database? Yaitu kumpulan data
ya, kumpulan data. Kita atur saja menggunakan klik barisnya, kita atur pakai alignment left atau center atau right, ya, kita center aja, kita tebalkan biar jelas. Oke, kemudian NSA-nya untuk mengetikkan angka 0 di depan angka, kalau kita ketik langsung, misalnya 00001, ketika di enter, maka nanti munculnya adalah cuma angka 1. Kok nggak bisa ya Pak? Oke, karena dalam program komputer itu tidak ada angka 0 di depan angka, kecuali angka desimal 0,0 sekian, itu adalah angka desimal. Bagaimana caranya agar dapat menampilkan angka 0 di depan angka? Maka saya kasih tip, ya, tip cukup awali dengan tanda petik 1. Oke. Tanda petik 1, misalnya kamu tulis 03 0 07 001 001. Nah, ketika enter, otomatis muncul angka 0 di depan angka. Sebetulnya ini bukan angka, tapi ini adalah tag. Ya. Oke, kita anggap saja datanya urut. Kita drag aja ke sini. Oke, 10 saja lah, biar jelas. Oke, cepat ya. Oke, anggap saja seperti itu. Nama siswa misalnya Wanda. Saya lagi senang nama yang namanya Wanda. Wanda itu cowok atau cewek? Tergantung Pak, tergantung apa belakangnya. Wanda Setiawan, berarti dia adalah laki-laki. Oke, kemudian Hanif Fikri, namanya bagus sekali, Hanif Fikri. Terus ini Munaroh, ya Munaroh, jangan cowok terus Pak, cewek juga ya. Kemudian Bella, Safira misal, Mela Anjani. Oke. Kemudian Derby Romeo. Oke, kayak penyanyi Pak. Iyalah contohnya contoh. Kamu jangan ambil hati ya. Derby Romeo. Kemudian Fatimah. Fatimah itu Zahruk. Alfian Dialova. Zainab. Zainab. Oh ya Sidul Pak. Iya, ada Munaro, ada Zainab. Zainab, kemudian ada Sarah. Ismawati. Depannya Sarah, belakangnya Ismawati. Kemudian siapa lagi nih? Bagus, namanya Bagus Herlambang. Oke. Jadi gini nak. NISN 0307001001 itu adalah untuk nama anak bernama Wanda Setiawan. Tempat tanggal lahirnya kita entry. Oke. Tanggal lahir saja mungkin, biar nanti nggak terlalu panjang. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Misalnya 24 Februari. Kalau kelas 10 rata-rata berarti sekarang umurnya 15, berarti 2006. Apa di drag bisa Pak? Bisa, tapi nanti belakangnya 2007. Oh enggak, ini 2005 bla bla bla. Oke, kita drag aja hanya sebagai sampel aja. Oke. Larinya bulan Februari sama Maret semua. Oke, enggak apa-apa sebagai contoh. Kemudian kita ketikkan alamat. Misal alamatnya
Lesmana, Karanggintung, Rancamaya, Pernasiti, Cikidang, Cipete, Ciroyom. Kok semua C, Pak? Oke, saya senang C ya. Cikembulan, Cirahap. Siapa lagi nih? Cikembulan, Cipete, Cikidang, Ciroyom, Cirahap, Cilapar. Oke, kemudian mana lagi ya yang ada C-nya? Cibangkong, jangan lupa Cibangkong. Oke. Kemudian kelasnya kita entry kelasnya misalnya 10 MIPA 1. Oke. Kita drag aja biar sampai 7. Thread. Oke. 10 IPS 1. 10 IPS 2. 10 IPS 3. 10 IPB pas kali. Nah, kalian perhatikan pada tabel data siswa NISN-nya sebagai kata kunci. Nah, kata kunci itu tidak boleh ada yang sama. Kalau alamat, nama, tanggal lahir, maaf Pak Top ya. Tanggal lahir kemudian kelas boleh saja sama. Tapi kalau primary key tidak boleh ada yang sama. Inilah yang membedakan data siswa se-Indonesia. Oke, paham ya? Nah, kita jadikan sebuah satu tabel. Oke, kita kasih garis, jangan lupa. Oke. Nah, area tabelnya harus kamu kasih nama. Caranya gimana? Kamu blok dari NSN ke kanan sampai data terakhir. Nah, berarti kalau dihitung itu adalah dari A2 sampai E13. Daripada kamu ribet ngetik A2 sampai E13, ya, kamu kasih nama saja di sini. Di pojok kiri atas. Ada name box, kamu kasih nama misalnya data siswa X gitu ya. Siswa X kan siswa kelas 10. Oke, udah. Kamu udah punya tabel data, sudah punya database. Namanya apa? Namanya adalah ini. Dari A2 sampai E13 dikasih nama data siswa X. Nah, kamu perhatikan NISN itu kolom ke-1, nama siswa kolom kedua, tanggal lahir kolom ketiga, alamat kolom keempat, kelas kolom ke-5. Kenapa harus dihafalkan? Karena nanti dari NISN itu kolom keberapa yang akan dibaca? Nggak mungkin akan kolom ke-1, tentunya kolom kedua, kolom 3, kolom 4, dan kolom selanjutnya. Ya, oke. Perhatikan dulu, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom ke-5. Nah, sekarang kita berikan buat sheet baru. Oke. Kita berikan semacam apa ya? Semacam aplikasi. Kita buat aplikasi, contoh aplikasi sederhana, ya. Contohnya di sini perintahnya adalah masukkan NISN gitu. Ya. Masukkan NISN. Nah, tentunya kan NISN akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Ya. NISN-nya muncul di sini. Oke, coba saya kasih
titik 2 saja, biar macan happy ya, macan mudah diketahui, mudah dipahami. Masukkan misalnya kamu ketik 0003 07 001 001. Kalau kamu ketikkan NS di sini di enter chat, maka di sini muncul apa? Muncul nama siswa. Kemudian tanggal lahir. Kemudian alamat. Kemudian kelas. Oke. Oke ya, kita copy aja ini. Oke. Kenapa kok belum muncul? Ya karena kamu belum kasih rumus. Bentuk umum fungsinya, kamu catat baik-baik. Bentuk umum fungsinya, bentuk umumnya gimana? Sama dengan VLOOKUP. Ya. VLOOKUP, sel yang mau dibaca mana sel apa? Sel ini. Ya. Bentuk umum sama dengan VLOOKUP, kemudian sel yang mau dibaca, kemudian area tabel, kemudian nomor kolom. Ini bentuk umumnya kayak gini. Kolom, kurung tutup. Oke. Bentuk umumnya adalah seperti ini. VLOOKUP, sel uji, area tabel, nomor kolom. Oke. Kita masukkan kotak aja ya. Kita kasih kotak biar enak. Oke. Ini dibuang lah. Oke, tengah-tengahnya dibuang biar enak. Border. Oke. Nah, oke. Iya kayak gini. Oke, atau kita buang aja lah. Buang aja, kanan kirinya kita buang. Oke. Kiri dibuang, kanan dibuang. Nah, ini. Rajin. Oke ya. Nah, kita coba langsung aplikasikan bentuk umumnya. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel ujinya mana yang mau dibaca? Kan ini sel C1. Kenapa C1? Karena yang mau dibacakan NSN. Ya klik aja C1. Oke, yang mau dibacakan ini NSN. Di sel apa? Sel ujinya sel C1. Kemudian titik koma, area tabel itu dari A2 sampai E13. Kalau misalnya kamu mengetikkan A2 sampai dengan itu pakai tanda titik 2. Kemudian E13. Boleh-boleh saja, tapi kan kelamaan. Kamu ketikkan aja area tabelnya tadi apa? Data siswa. Nah, di sini kan ada nih. Klik. Nah, data siswa X. Ya. Kemudian titik koma. Kalau nama siswa itu kolom keberapa tadi di tabel? Kolom ke-2, yaitu setelah NSN. Kamu ketikkan 2. Kemudian kamu akhiri titik koma lagi, kasih 0. Oh, ada kayak gitu Pak, titik koma kemudian 0. Ya memang biar nanti munculnya fake ya, munculnya valid. Oke. Kamu tutup menggunakan kurung tutup. Sudah ini. Membaca tabel VLOOKUP ya, sel ujinya adalah yang mau dibaca adalah sel C1. Kemudian area tabelnya data siswa 10. Kolomnya kolom ke-2. Ya, pasti muncul namanya, kita enter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan. Oke. Kalau saya ganti jangan 001 Pak, boleh 011, 010 ya tadi ya.
0, 10, di enter pasti datanya berubah, terlihat gitu ya. Oke, datanya berubah otomatis. Kok bisa Pak? Iya tadi pakai fungsi pembacaan tabel, yaitu VLOOKUP. Jangan 010 Pak, misalnya 007 ya kayak James Bond. Fatimah Zahra gitu ya. Oke, sekarang kamu paham ya. Kamu pahami lagi bentuknya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian sel ujinya adalah C1 karena NSN itu adalah C1. Kemudian area tabelnya data siswa. Kemudian nama siswa itu adalah kolom kedua pada tabel bantu. Kemudian dikasih titik koma 0. Paham ya? Oke. Dan saya lanjut, enter. Yang kedua sama dengan VLOOKUP. Apa yang tadi akan dibaca sel ujinya? Ulangi lagi ya, ini C1 diklik. Oke. Titik koma, area tabelnya tadi apa namanya? Data siswa. Oke, udah ada di sini, udah terekam. Kemudian kalau tanggal lahir berarti kolom keberapa? Setelah kolom nama siswa berarti kolom keberapa itu? Kolom ketiga. Jangan lupa kasih 0. Oke, di enter. Nanti muncul tanggal lahirnya itu. Lupa, kenapa tanggal lahirnya kok 38778? Ya karena kita belum format. Coba kamu format, diklik. Kemudian tanggal, mana tanggal ini ya? Tanggal. Data, melihat data ini. Nah, gitu. Ya. Datanya udah betul, cuman formatnya harus kita ubah. Jangan general, tapi date. Gitu. Paham ya? Oke. Dan yang ini sama dengan VLOOKUP. Oke. Sel yang mau dibaca apa? Klik aja NSN, yaitu C1. Area tabelnya namanya apa? Data siswa 10. Klik 2 kali. Kemudian kolomnya kolom keberapa setelah tanggal lahir? Berarti kolom ke-4. Jangan lupa titik koma kemudian 0 kasih kurung tutup. Pasti nanti munculnya adalah alamat. Oke, anak Ciroyom ini. Ciroyom. Nah, yang terakhir sama dengan VLOOKUP. Sel ujinya mana? Klik aja NSN C1 masih. Kemudian area tabelnya adalah data siswa 10. Kemudian kelas itu kolom keberapa? Kolom kelima kayaknya. Ya, kolom kelima. Titik koma 0. Enter. Kamu sekarang sudah bisa bikin program kasir nanti. Oke, program kasir. Saya buang garisnya ya biar enak. Oke, grid line. Oke. Saya kasih yang berbeda mungkin ya. Ini di sini caranya gimana kasih warna berbeda? Ini kan ada gambar ember. Kasih gambar ember aja. Nama siswa mungkin yang lain, warna yang lain, misalnya hijau. Tanggal lahir yang lain, misalnya apa kamu sukanya? Ini warna apa ini? Alamat. Oke, misalnya kuning, udah. Kuning ini sudah, ini udah. Ini belum. Nah, misalnya apa ini? Warna merah. Kurang bagus saya. Biru. Nah, ini kayak pindongan ya. Oke. Ya, balon. Oke. Silakan kamu catat dulu bentuk umumnya adalah sama dengan VLOOKUP, kemudian sel uji, area tabelnya apa tadi, kemudian nomor kolom. Nah, contoh ini bisa kamu buat nanti untuk sebetulnya membuat apa ya? Kayak aplikasi kasir sederhana. Kamu punya warung di rumah, punya minimarket, silakan kamu kode setiap barang, kasih kode, kamu masukkan kodenya, kemudian nanti kamu
akan membaca kode itu adalah nama barangnya apa, harganya berapa, produsennya siapa, gitu. Ada diskon atau enggak itu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, paham ya nak? Jadi kata kuncinya adalah kamu harus membuat tabel bantunya dulu. Ini saya jelaskan kembali. Kata kuncinya adalah NISN, ya. Recode-nya adalah nama siswa, tanggal lahir, alamat, dan kelas. Ini record-nya. Primary key atau kata kuncinya adalah NISN di sini. Nah, ini dikasih nama area tabel. Cara memberi nama area tabel gimana? Klik sini, name box-nya diklik, kamu ketik data siswa X atau terserah kamu mau mengetikkan apa terserah, ya. Terserah, tidak ada aturan baku harus ngasih nama area tabelnya data siswa, terserah suka-suka kamu. Oke. Ini kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom ke-5. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, ini kan hasilnya kayak gini. Masukkan NISN. Masukkan NISN. Ya, masukkan NISN misalnya jangan 007 Pak. Ya, ganti oke. 030010010005 6 sorry. Trapeze. Lupa ya. Coba lagi 03070004. Oke. Sorry kurang. Misalnya 0104 coba ya. Mau apa enggak? Lupa. Kok enggak mau, Pak? Kenapa munculnya tanda pagar? Kalau ada tanda seperti ini, berarti kode ya primary key-nya itu tidak ada pada tabel bantu. Tidak ada database 030700100004. Nah, coba kamu perbaiki. Oh iya Pak, kurang 01 Pak gitu. Maaf Pak, saya belum sarapan Mas, Pak gitu ya. Kasih 0. Kasih 0. 0307001004. Enter. Insya Allah muncul. Bella Safira. Ya. Itu seperti itu. Itu contoh membuat fungsi pembacaan tabel yaitu VLOOKUP. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, sekarang misalnya ini kita buat tabel lagi, itu tabel apa ini di bawahnya? Oke, di bawahnya aja ya. Tabel pekerjaan orang tua atau wali siswa. Oke, saya kasih kode, kemudian pekerjaan. Oke. Ya, kode kemudian pekerjaan. Misalnya apa ya? Misalnya apa ini? Pekerjaan kodenya P. P001. Oke. P002. Kita tarik aja. Kita blok aja. Oke. P001 misalnya pekerjaannya adalah PNS. Pegawai negeri sipil lah, jangan PNS. Pegawai negeri sipil. Kemudian P002 misalnya. Oke, mohon maaf. Ini kita mau bikin tabel
horizontal. Maaf ya, bukan seperti ini caranya. Saya ganti dulu. Ini berarti ke samping, bukan ke sini. Ini berarti ke samping, nah bukan ke sini. Kita mau tabel, bikin tabel horizontal. Berarti yang transpose. Nah, kodenya kayak gini. Oke. Ini pekerjaan, maaf. Oke. Nah, kodenya P001, pekerjaannya apa? Pegawai negeri sipil. Oke. P002, kode pekerjaannya TNI Polri. Kemudian P003 misalnya apa ya? BUMN. Pegawai BUMN. Kemudian P004 misalnya swasta. Oke. Wira swasta. Kemudian P005 misalnya pedagang. P006 misalnya apa? Sopir. Sopir termasuknya pekerjaan atau bukan? Termasuk. Kemudian P007 petani. Ya Allah, petani. Kemudian P008 apa pekerjaannya? Apa ya? Swasta. Kemudian tambahin jangan swasta dok ya, pegawai swasta. Ya, P009 nggak ada, biasanya tulisnya lainnya. Oke. Nah, kamu kasih kotak di sini, kita dikasih kotak, jangan lupa. Klik. Nah. Oke. Nah, ini adalah tabel horizontal. Ciri-ciri tabel horizontal adalah judul kolomnya ke bawah. Mana sih judul kolom ini? Kode dan pekerjaan. Recode-nya ke samping. Ya, recode-nya ke samping. Sini, samping kanan. Oke. Kamu blok. Ya tadi. Kamu kasih nama di sini di name box. Kasih nama misalnya kode pekerjaan ya, pekerjaan aja. Jadi dari A17 sampai J18 area tabelnya adalah kode pekerjaan. Kalau tadi nomor kolom, sekarang adalah nomor baris. Ya, kode berada di baris ke-1, pekerjaan berada di baris ke-2. Oke. Nah, kita gabung coba dengan tabel transaksional tadi. Oke. Pekerjaan. Nah, kita tambah di sini pekerjaan. Orang tua. Jangan lupa dikasih. Oke. Kita kasih kotak dulu. Oke.
Kasih warna apa ya yang cocok? Yang cocok, nah ini beda. Nah, bentuk umumnya sama dengan VLOOKUP, hanya diganti H. HLOOKUP, sel uji, area tabel, kemudian nomor baris. Oke, HLOOKUP, kemudian sel uji, area tabel, nomor baris. Oke. Nah, ini sebetulnya nanti adalah kombinasikan dengan fungsi pembacaan teks. Ya, fungsi pembacaan teks. Kalau misalnya saya ketikkan sel ujinya ini, tentunya tidak mau. Kenapa nggak mau? Karena ini tidak ada pada database pekerjaan. Ya. Tapi misal sebagai contoh ya, saya masukkan di sini misalnya yang mau dimasukkan, saya kasih catatan aja. Kode pekerjaan. Oke, saya buatkan kolom sendiri di sini ya. Saya buatkan kolom sendiri. Kode pekerjaan. Oke. Di sini. Nah, ini yang mau dibaca berarti sel F2. Isinya tadi apa? P001. Nah, di enter nanti di sini muncul pekerjaan orang tuanya adalah 001, yaitu pegawai negeri sipil. Cara bacanya gimana? Sama dengan HLOOKUP. Kemudian sel ujinya mana? Ini. F2. Nama tabelnya tadi apa? Pekerjaan. Nah, ini sudah ada pekerjaan. Kemudian baris keberapa? Kan baris kedua, kita kasihkan 2, kemudian jangan lupa kasih 0. Di enter harusnya munculnya apa? Pegawai negeri sipil. Karena P001 adalah pegawai negeri sipil. Enter. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Sama dengan HLOOKUP, sel uji, area tabel, nomor baris. Itu. Nah, nanti besok tugasnya akan saya berikan tugas praktikumnya adalah menggabungkan antara fungsi tag dengan fungsi HLOOKUP. Oke, menggabungkan antara fungsi tag dengan fungsi HLOOKUP. Oke, udah ini aja. Nah, coba kamu screenshot aja. Kamu screenshot HLOOKUP, sel uji, area tabel, nomor kolom. VLOOKUP, sel uji, area tabel, nomor kolom. Kalau HLOOKUP, sel uji, area tabel, nomor baris. Tabelnya ini adalah tabel vertikal. Kalau ini adalah tabel horizontal. Kalau tabel vertikal, judul kolom ke samping kanan, isinya ke bawah. Tapi kalau tabel horizontal, judul kolom ke bawah, isinya ke samping kanan. Kebalikan antara vertikal dan horizontal. Oke? Ya. Silakan dipahami dulu untuk fungsinya. VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Jelas ya, Nak? Oke. Tugasnya nanti setelahnya akan saya berikan tugas ya, menggabungkan antara fungsi tag dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke. Sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa menerima dan memahami materi yang saya sampaikan demi kemajuan kalian. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga COVID-19 bisa segera hilang, segera berhenti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal